Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai entremet cake. Di sini dapat kita baca kalau entremet cake itu adalah dessert ya, yang memiliki banyak komponen ya, di mana komponennya itu eh, ada beberapa macam tergantung dari tekstur atau rasa yang kita inginkan. Nah, selain tekstur dan rasa, dalam pembuatan entremet juga harus memperhatikan dari segi tampilan, bentuk, juga warna ya, sehingga nanti entremet yang akan kita buat itu tampilannya menjadi sangat cantik. Dalam sebuah entremet itu memiliki komponen-komponen dan tekstur seperti ada creamy, ada spongy, ada crunchy, dan juga ada jelly. Nah, ada juga yang dikatakan bahur itu, dia selalu membuat entremet itu ada komponen kompot. Oke, kita bahas dulu mengenai contoh ya salah satu entremet cake, di mana kita bisa lihat di sini ada 6 komponen yang ada di dalam satu cake entremet. Di sini ada almond biscuit ya, dia biasanya dijadikan sebagai base. Lalu ada lagi pralin kustiang, lalu ada mascarpone mousse, ada dosi coffee mousse, dan juga ada caramel cremo. Lalu dilapisi menggunakan mirror glaze. Dari contoh ini ya, kita bisa merasakan atau membayangkan bagaimana tekstur yang ada di dalam entremet cake ini. Yang pertama ada almond biscuit, dia memiliki tekstur spongy. Lalu ada pralin kustiang, dia ada crunchy. Lalu ada mascarpone mousse, ada dosi coffee mousse sama caramel cremo, dia creamy. Lalu dilapisi menggunakan mirror glaze. Dan ini adalah contoh entremet cake yang kedua. Di sini ada 5 komponen ya. Sebenarnya ada 6 ya, plus dengan coveringnya. Di sini ada hazelnut dakwa ya, dia memberikan rasa crunchy. Lalu ada banana sponge, dia memberikan rasa spongy. Ada banana kompot, lalu ada mousse ya, ada dulce de leche-nya juga. Selanjutnya untuk entremet yang ketiga, di sini ada 5 tekstur atau 5 komponen. Di sini ada dakwa. Ya, dakwa itu dia memberikan rasa crunchy. Lalu ada biskuit coklat punch ya. Ini dia memberikan rasa spongy. Lalu ada cremo orange ya, dia creamy. Bavaroa coklat juga dia creamy. Lalu di atasnya kita menggunakan mirror kakao. Yang pertama ada financier ya. Financier ini dia memberikan rasa atau tekstur spongy. Lalu ada kustiang ya, crunchy. Ada cremo cafe itu creamy. Lalu ada mirror glaze juga. Lalu ada coklat mousse, dia memberikan rasa atau tekstur creamy. Pertama kita akan membahas dulu mengenai base of entremet. Yang pertama ini ada dakwa ya. Dakwa ini dia itu mirip seperti mereng, hanya saja ada penambahan almond flour ya. Tapi ini berbeda ya dengan macaron ya. Nah, kalau dakwa ini dia memiliki tekstur yang crispy di luar tapi dia lembut di dalam. Lalu ada biskuit atau sable ya. Biasanya yang biskuit ini kalau yang paling mudah adalah roller biskuit, atau kita juga bisa menggunakan sable. Selanjutnya ada sponge ya. Kita juga bisa menggunakan resep sponge cake ya. Ini juga akan memberikan tekstur spongy pada entremet cake. Selanjutnya ada brownies ya. Brownies ini kita bisa menggunakan brownies panggang ya. Ini akan memberikan tekstur tidak terlalu spongy ya, jadi agak lebih padat, tapi ini bagus untuk base pada entremet cake karena dia lebih kokoh. Selanjutnya ada financier ya. Di sini financier itu adalah merupakan almond cakes ya. Dia memiliki tekstur yang spongy tapi agak sedikit padat. Selanjutnya tekstur crunchy dan crumbly di dalam entremet cake.
Kita bisa menggunakan kustiang ya, tapi kalau kita membuat kustiang kita harus membuat palet fultang dulu ya. Palet fultang ini sama seperti kita membuat crepes ya, crepes yang kering, dimana nanti perbandingan bahannya itu 1:1 semua, icing sugar, egg white dan juga tepung ya, plus melted butter semua 1:1. Lalu setelah kita buat nanti kita akan dihancurkan ya, kita hancurkan semua, lalu nanti kita akan membuat kustiang hanya dengan cara menyampurkan palet fultang dengan vegetable oil serta melted coklat. Nanti kita cetak menggunakan ricatter sehingga bentuknya sama bulat, lalu lebih rapi, dan ini nanti akan memberikan tekstur crispy. Selanjutnya kita membahas creamy dan smoothly tekstur untuk angkreme cake. Pertama kita bisa juga menggunakan mousse ya, any kind of mousse, mau dia fruit ya dari buah-buahan, atau kalian mau bikin vanilla mousse, atau mau caramel mousse, atau coklat mousse. Selanjutnya ada cremo ya, cremo ini dia menyerupai mousse tapi dia lebih padat dan lebih berat karena dia menggunakan egg yolk di dalam resepnya. Lalu ada bavaroa, kalau bavaroa itu seperti pastry cream ya, yang dicampur dengan gelatin dan whipped cream. Jadi dia lebih creamy dan juga dia lebih firm tapi lembut. Kita juga bisa menggunakan curd ya. Biasanya bahannya itu adalah butter, sugar, lemon juice sama egg yolk. Terakhir ada ganache ya, any kind of ganache kalian bisa pakai. Tapi memang ganache ini biasanya memiliki rasa atau tingkat kemanisan yang lebih tinggi. Jadi nanti hati-hati ketika mengcombine dengan komponen lainnya, apalagi kita harus memperhatikan tingkat kemanisan masing-masing dari komponen, agar jangan terlalu over atau kurang. Nah, ini hati-hati dengan ganache, dia memiliki tingkat kemanisannya juga sangat tinggi. Jadi komponen lainnya itu harus diatur, mungkin tingkat kemanisannya harus agak lebih rendah. Yang terakhir adalah chewy tekstur ya. Kita akan membuat itu yang namanya jelly. Nah, jelly ini bisa kita buat menjadi rasa strawberry, dari raspberry, ada di mango. Nah, biasanya kita membuat itu dari fruit puree-nya ditambah dengan sugar, gelatin dan juga water. Selanjutnya kita akan membahas mengenai silicone mold. Ini adalah contoh-contoh bentuk silicone mold yang bisa kita gunakan dalam membuat angkreme cake. Apabila kalian tidak memiliki silicone mold, kita juga bisa menggunakan ring cutter. Ya, tapi untuk ring cutter mungkin bentuknya tidak bisa bervariasi seperti silicone mold. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun komponen-komponen untuk dijadikan sebagai angkreme cake. Yang pertama kalian lakukan itu harus mengukur tinggi dari silicone mold. Ya, apabila misalkan dia tingginya sekitar 6 cm, lalu 6 cm itu nanti dibagi menjadi 4 atau 5 komponen ya yang kalian buat. Itu nanti harus dibagi rata, atau jangan sampai nanti ketika kalian assembling atau susun ternyata dia melebihi dari batas silicone mold. Itu jangan terjadi. Nanti ketika kalian paksakan seperti itu, bisa jadi nanti bagian base dari angkreme itu ketika kita tekan malah akan membuat mousse yang ada di dalam atau di sampingnya itu lebih keluar ya. Lalu nanti kalau tetap dipaksakan disimpan di atasnya melebihi dari batas silicone mold, nanti si angkremenya tersebut dia memiliki kaki, jadi seperti mengambang. Untuk komponen-komponen yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah seperti base, lalu untuk crunchy komponen ada spongy ya, lalu ada chewy, dan yang terakhir ketika akan menyusun baru kita membuat mousse. Ini hanya sebagai referensi saja ya, bisa jadi nanti urutannya kalian ubah ya sesuai dengan resep atau standar resep yang ada di tempat kerja kalian. Yang pertama itu biasanya dimasukkan mousse terlebih dahulu. Ingat ketinggian mousse itu jangan terlalu
tinggi, kan tadi sudah dihitung ya di awal berapa tinggi masing-masing komponen sehingga tidak boleh melebihi tinggi dari silikon mold. Nah, setelah kita tuangkan mousse, kita masukkan dulu ke dalam chiller agar apa? Ketika nanti akan kita tumpuk dengan komponen-komponen lainnya yang berat, itu tidak ambles ke bawah. Setelah mousse sudah cukup firm, baru kita simpan atau kita letakkan. Untuk contohnya kita bisa menggunakan jeli seperti ini. Lalu untuk menempelkan komponen lainnya di atas jeli, itu kita beri sedikit olesan dari mousse. Karena apa? Karena agar tidak sliding satu sama lain. Setelah jeli masuk dan kita beri sedikit mousse, kita letakkan sponge cake di bagian atasnya. Setelah itu kita ambil mousse, lalu kita masukkan ke dalam piping bag untuk mengisi kekosongan di bagian samping dari silikon mold. Setelah itu kita oleskan kembali sedikit mousse di atas sponge cake untuk ditimpa dengan sable sebagai base dari entremet cake. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe entremet ya menurut covering materialsnya. Yang pertama ada mirror glaze. Mirror glaze ini biasanya kita membuat marble atau dripping, bisa juga menggunakan spider web ya, dengan catatan kalau spider web itu nanti ada resepnya tersendiri ya untuk yang bagian putihnya untuk spidernya, lalu ada yang plain dan juga ada yang model galaksi. Sedikit cerita mengenai mirror glaze. Mirror glaze itu sebenarnya sudah ada sekitar 30 sampai dengan 40 tahun yang lalu ya. Namun ini kembali dipopulerkan oleh pastry chef asal Rusia itu Olga Noskova di tahun 2016. Selanjutnya ada cracked glaze. Cracked glaze ini merupakan perpaduan antara mirror glaze dengan taburan cocoa powder di atasnya. Nanti dia akan memberikan atau efek ya yang timbul itu adalah seperti retakan tanah. Nah, caranya adalah ketika kalian menuangkan mirror glaze di atasnya, kita tunggu sebentar sampai agak turun si mirror glaze-nya ke bawah, lalu kita taburkan menggunakan sieve di atas entremet cake tersebut, dan setelah itu nanti kita ketuk-ketuk ya bagian bawah cake-nya. Biasanya itu kita menggunakan cake bottom. Nah, setelah diketuk-ketuk seperti itu, nanti si mirror glaze tersebut nanti akan turun ya. Padahal mirror glaze itu nanti di atasnya ada cocoa powder ya. Nanti dia akan terpisah makin lama makin meregang. Nanti hasilnya itu akan seperti retakan tanah. Selanjutnya ada velvet spray. Ya, velvet spray ini juga unik ya. Karena apa? Dia memberikan tekstur seperti blue drew. Nah, siapa yang mempopulerkan teknik ini gitu ya? Disebutnya teknik flocking atau velvet spray. Yaitu adalah Olga Noskova kembali. Ya, di mana nantinya kita harus menggunakan alat khusus ya, yaitu menggunakan spray gun. Nah, tapi makin lama makin kesini, untuk velvet spray itu banyak yang menjual semprotannya ya. Jadi seperti semprotan aerosol, dia terdiri dari cocoa butter ya, lalu nanti di dalamnya itu ada coklat couverture. Itu nanti tinggal semprot. Bahan untuk membuat velvet spray itu cukup mudah. Kita hanya menggunakan melted cocoa butter dan juga melted white chocolate. Ya, ini perbandingannya adalah 1:1, serta nanti kita juga dapat diberikan warna. Untuk warna hati-hati, kita harus menggunakan oil base. Kita bisa menggunakan color cocoa butter atau kalian bisa menggunakan food color oil base yang bentuknya powder. Nah, ini adalah contoh untuk peralatan spray gun ya. Biasanya kalau yang kita pakai itu dia yang warna biru. Nah, untuk yang warna putih ya dengan kepala orange ini memang agak sedikit mahal. Ini harganya sekitar 5 sampai 6 juta. Ya, sama dengan harga yang crepes ini yang paling bawah sebelah kanan. Ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan kita bisa berkreasi. Kita bisa mencari spray gun untuk cat ya, untuk cat semprot ya, semprotan cat. Itu bisa gunakan tentunya dengan harga yang lebih
terjangkau. Velvet spray ini juga bisa kita gabungkan dengan mirror glaze. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Dia setengahnya menggunakan mirror glaze, setengahnya lagi dia menggunakan velvet spray. Nah, untuk cara membuat ini adalah kita tutup dulu permukaan angtremekek menggunakan teknik velvet spray. Setelah itu lalu kita tuangkan mirror glaze di bagian sampingnya. Selanjutnya ada gourmet ya. Gourmet ini ada dua. Yang pertama adalah menggunakan cocoa butter dan yang kedua menggunakan gold dust. Caranya adalah kita melukis terlebih dahulu di silicone mold. Kita bisa menggunakan cocoa butter. Di sini contohnya adalah menggunakan motif dari potongan kayu. Kalian juga bisa melukis gambar apapun untuk di atas angtremekek tersebut. Selanjutnya kita bikin skinnya yang terdiri dari melted white chocolate couverture dengan grapeseed oil. Perbandingannya adalah 5:1. Yang 5 adalah white chocolate couverture-nya ya. Dan melted chocolate couverture-nya tidak perlu ditemper terlebih dahulu. Nah, setelah melted coklatnya tercampur dengan grapeseed oil, lalu kita lapisi semua permukaan dari silicone mold dimulai dari bawah samping ya, sampai benar-benar rata. Setelah itu kita masukkan ke dalam chiller sebentar sampai si skinnya tersebut dia firm. Setelah firm, nanti kita bisa diisi dengan komponen-komponen ya yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Setelah itu kita bekukan. Tapi hati-hati ketika kalian assembling komponennya, itu hati-hati dengan silicone moldnya. Karena silicone moldnya ini kan sudah ada skinnya. Kalau kalian gerasak-gerusuk atau mungkin terburu-buru, itu takutnya dia patah. Setelah angtremeknya beku, kita keluarkan dari silicone mold, lalu kita finishing menggunakan clear glaze. Sekarang contoh gourmet yang kedua adalah gold dust. Untuk skinnya sama, kita menggunakan white chocolate couverture dan juga grapeseed oil dengan perbandingan 5:1. Pertama kita memberikan gold dust dulu di seluruh permukaan silicone mold menggunakan kuas. Ya, lalu kita mulai membuat skinnya dengan cara mencampur melted white chocolate couverture dengan grapeseed oil sampai merata. Ingat, melted white chocolate couverture-nya tidak perlu kalian tempering. Setelah itu kita lapisi seluruh permukaan silicone mold menggunakan skin ya, yang tadi dari melted chocolate. Setelah itu nanti bisa kalian isi dengan komponen-komponen angtremekek. Lalu kalian masukkan ke dalam freezer agar si komponennya ini dia lebih beku atau lebih set. Nah, untuk nanti pengerjaannya adalah sama seperti yang cocoa butter. Nanti untuk cara pengeluarannya hati-hati karena nanti kalau kita tidak hati-hati itu nanti skinnya akan retak. Setelah dikeluarkan angtremeknya dari silicone mold, nanti kita finishing menggunakan clear glaze. Selanjutnya untuk gourmet yang ketiga adalah Ferrero Rocher style. Dan ini yang terbuat dari 525 gram milk coklat kompon atau couverture juga boleh. Lalu ditambahkan dengan grapeseed oil atau salad oil dan ditambahkan dengan kacang ya. Kalian bisa menggunakan almond stick atau hazelnut, tapi tentunya harus dicop. Setelah ketiga bahan tersebut tercampur rata, kita tinggal tuangkan di atas angtremekek yang sudah beku. Dan inilah hasilnya untuk angtremekek yang menggunakan Ferrero Rocher style. Dan inilah hasil-hasilnya yang kakak kelas kalian telah buat. Di sini ada yang marble, ada juga yang velvet. Lalu di atas ada gourmet yang menggunakan gold dust, di bawah menggunakan spider web. Cuma di sini spider webnya tidak terlihat ya. Ini dikarenakan suhunya terlalu panas atau mungkin dia kurang banyak. Kurang banyak ketika diaplikasikan di atas mirror glaze. Selanjutnya ini juga masih ada yang Ferrero Rocher style. Lalu di bawahnya kita menggunakan teknik crack glaze. Oke, sekian pembahasan mengenai angtremekek. Untuk angtremekek nanti kalian ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama kita membuat dulu cake-nya dan kita bekukan di dalam freezer. Lalu pertemuan kedua adalah finishing. Nah,
Untuk pengerjaan Angkremeke 1 dan kedua itu kalian harus terlebih dahulu menonton atau membaca dulu resepnya. Nanti akan saya kirimkan linknya ya, link YouTube dan juga link dari projectnya, apa saja yang harus kalian buat dalam per kelompok. Nanti akan saya bagi-bagikan tugasnya per kelompok itu masing-masing berbeda. Oke, sekian penjelasan mengenai materi Angkremeke. Untuk pertemuan pertama, kalian diwajibkan untuk menonton dulu terlebih dahulu videonya, atau kalian juga bisa baca nanti resepnya dan metodenya, serta nanti setiap kelompok itu akan dibagi-bagi tugas ya, biar nanti kita bisa mengerjakan bersama-sama.